Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilan Fatul Rahman, kelas 12 IPS. Hari ini saya akan mempresentasikan pelajaran ekonomi kelas 10 semester 1, yaitu konsep ilmu ekonomi bab 1. Peta konsep ilmu ekonomi. Ada yang pertama, pengertian ilmu ekonomi dan kelangkaan ekonomi. Kebutuhan alat pemuas, kebutuhan dan biaya peluang, dan ekonomi syariah. Pengertian ilmu ekonomi. Kalian tahu nggak sih artinya ilmu ekonomi? Yaitu ilmu ekonomi itu adalah dari bahasa Yunani oikos, yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Banyak sekali bapak-bapak pemikirannya, bapak-bapak ekonomis. Salah satunya adalah John Adam Smith. Yaitu, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mengalokasikan berbagai sumber daya yang terbatas untuk mencapaikan tujuan tertentu. Pengertian kelangkaan dan penyebabnya. Kalian tahu nggak sih artinya kelangkaan? Pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga bisa disebut dengan sebagai kelangkaan. Penyebab kelangkaan itu yang pertama, pertumbuhan penduduk. Kalian tahu saja, pertumbuhan penduduk merupakan hal yang mendapatkan perhatian. Pertumbuhan penduduk semakin cepat tanpa disertai proses produksi suatu alat pemuas kebutuhan yang memadai akan menyebabkan terhambat proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, kemampuan produksi. Kemampuan produksi ditentukan juga oleh faktor produksi yang berupa dengan tenaga kerja, modal, sumber daya alam, atau kewirausahaan. Dan yang ketiga, perbedaan letak geografis. Kalian tahu gak sih, kalau perbedaan letak geografis pun juga bisa mempengaruhi sebuah kelangkaan. Karena kondisi alam di sekitaran kita berbeda-beda. Ada yang di atas, yang A-nya gunung, DMB, ada yang pantai, ada yang lainnya. Kondisi alam di sekitaran bumi tidaklah sama. Setiap wilayah pun saja mempunyai karakteristiknya masing-masing, dan karakteristik masing-masing ini melahirkan keberagaman sumber daya alam. Sumber daya yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan ini ada dibagi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang adalah kebutuhan yang intensitasnya paling tinggi dibandingkan kebutuhan yang lainnya dan dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kebutuhan primer itu disebut dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan utama. Contohnya yaitu sandang, pangan, papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer berupa kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder, intensitasnya tidak setinggi kebutuhan primer. Ya, contohnya rekreasi, hiburan, atau internet. Yang tiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan intensitasnya paling rendah dan identik dengan barang-barang hal yang mewah. Contoh, kebutuhan tersier itu yaitu mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan. Kebutuhan yang berdasarkan sifat, subjek, dan faktor mempengaruhinya. Yang A, berdasarkan sifat. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh fisik tubuh agar seperti makan, minum, olahraga jika kamu sakit. Kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan rohani ini diperlukan batin atau jiwa manusia seperti ketenangan, keamanan, dan kesehatan mental. B, kebutuhan menurut subjek. Pertama, kebutuhan individual. Kebutuhan individual ini yang mana jika sudah tidak juga digunakan, tidak akan digunakan kembali. Contohnya kalau pasta gigi.
Kalau habis kan nggak bisa dipakai lagi kan. Nah, yang kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan ini bisa digunakan bersama-sama, contohnya jembatan dan jalan raya. Dan juga ada juga faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor kondisi alam, faktor percayaan agama yang dianut, dan faktor adat istiadat. Oke, ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ciri khas ekonomi syariah tidak banyak dikemukakan oleh Al-Quran, hanya prinsip-prinsip yang mendasarkan saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al-Quran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai produsen, sebagai konsumen, dan pemilik modal. Tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Yang kedua, tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan yang memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-matanya hanya untuk kehidupan muslim saja, namun seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Tujuan sekian dari saya. Mohon jika ada salah atau kurang, mohon maafkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.